Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyaksikan acara orasi pemilihan Ketua Umum OSIS dan MPK SMAN 78 Jakarta periode 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amira Glavia dan teman saya Nurul Aulia yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada kegiatan orasi pemilihan Ketua Umum OSIS dan MPK periode 2021 dan 2022. Yang pertama pembukaan, lalu penyampaian orasi dan visi misi dari masing-masing kandidat Ketua OSIS dan MPK periode 2021-2022, kemudian sesi tanya jawab, lalu pernyataan penutup dari masing-masing kandidat Ketua Umum OSIS dan MPK, dan yang terakhir penutup. Mari kita masuk ke acara inti kita, yaitu penyampaian orasi dari kandidat Ketua Umum OSIS dan MPK periode 2021-2022. Kepada Rahman Zaki, selaku kandidat Ketua Umum MPK periode 2021-2022 nomor urut 1, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam kebajikan untuk kita semua. Untuk Anda semua yang ada di rumah dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton video orasi ini, saya ingin mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan, saya Rahman Zaki, kandidat Ketua Umum MPK nomor urut 1. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi saya, program-program kerja yang akan saya ajukan, serta sepatah dua patah hal-hal yang ingin saya sampaikan untuk meyakinkan teman-teman untuk memilih saya. Tentunya sebagai kandidat Ketua Umum MPK, saya memiliki visi. Visi saya adalah untuk menjadikan OSIS PK78 sebagai organisasi yang berintegritas dengan memperhatikan aspek profesionalisme di antara banyaknya OSIS PK78 nantinya. Lalu juga di mana visi saya lainnya adalah untuk memperhatikan kredibilitas dan juga akuntabilitas yang dimiliki oleh OSIS PK78 serta memiliki kepribadian yang menjunjung tinggi etika, takwa, dan juga akhlak yang mulia. Untuk menggapai visi tersebut, saya telah mempersiapkan dan juga membaginya menjadi beberapa misi yang akan saya capai terlebih dahulu. Misi saya yang pertama adalah untuk membangun organisasi OSIS PK78 sebagai organisasi yang menjunjung tinggi aspek profesionalisme di antara para pengurusnya. Tentu juga akan diciptakannya sinergi yang baik di antara OSIS dan juga MPK, sehingga OSIS PK78 dapat menjadi organisasi yang bekerja secara beriringan dan juga sebagai satu kesatuan. Lalu misi saya yang kedua adalah untuk meningkatkan 5 fungsi utama MPK, yaitu skala, yang merupakan singkatan dari supervisi, koreksi, advisi, legislasi, dan juga aspirasi. Lalu misi saya yang ketiga adalah untuk meningkatkan fungsi MPK dalam membantu menyelesaikan segala permasalahan pada OSIS secara tuntas dan juga efektif. Lalu misi saya yang keempat, yaitu untuk menjalin hubungan yang erat dengan menjaga komunikasi antara OSIS, MPK, pihak sekolah, dan juga siswa-siswi SMA Negeri 78 Jakarta, sehingga OSIS PK78 dapat menjadi organisasi yang bersinergi dengan baik secara internal maupun eksternal. Nah, itu merupakan visi dan misi saya. Selain dari itu, saya memiliki program-program kerja yang akan saya ajukan. Yang pertama, program kerja saya adalah Jupan Menggapai Mimpi. Apa itu Jupan Menggapai Mimpi? Jupan Menggapai Mimpi adalah serangkaian acara yang akan berfokus untuk meningkatkan kualitas dan juga kemampuan dari siswa-siswi SMA Negeri 78 Jakarta mengenai soft skills dan juga hard skills yang dimiliki oleh mereka. Nanti juga kegiatan ini akan berfokus untuk mempersiapkan mereka untuk menggapai cita-cita mereka, yang mana akan diawali dengan kegiatan yaitu penguploadan video-video singkat mengenai tips and trick dan juga informasi-informasi yang tentunya akan bermanfaat dan juga menambah wawasan mereka. Nantinya juga rangkaian kegiatan lainnya adalah dengan mengundang narasumber yang memang sudah expert ataupun berpengalaman pada profesi tertentu untuk menjabarkan ataupun menjelaskan mengenai profesi tersebut. Yang mana nantinya mungkin dapat membahas seputar apa saja pekerjaan pada profesi tersebut, lingkungan kerja pada profesi tersebut, lalu juga jenjang karir pada profesi tersebut dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah untuk menambah wawasan kepada kita, untuk juga mempersiapkan diri kita mengetahui apa yang menjadi cita-cita kita dan mempersiapkan diri kita untuk menggapai cita-cita kita. Nah, lalu itu merupakan program kerja yang pertama. Program kerja saya yang kedua adalah bedah proker.
Apa itu bedah proker? Bedah proker adalah sebuah rangkaian kegiatan atau sebuah wadah aspirasi yang mana nantinya akan menjadi publikasi awal juga dengan memaparkan rancangan program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh OSIS PK dan yang berisi gambaran konsep dan juga rangkaian kegiatan pada setiap program kerja yang akan dilaksanakan oleh OSIS PK pada periode yang akan berlangsung. Nantinya juga akan disiapkan, diberikan semacam wadah kepada siswa-siswi untuk memberikan aspirasi mereka, dapat berupa saran, lalu juga adanya kritik dan juga opini mereka. Nah, itu merupakan visi misi, itu merupakan program-program kerja yang akan saya ajukan. Namun sebelum saya mengakhiri orasi saya pada hari ini, ada sebuah analogi yang ingin saya berikan, yaitu kita, siswa-siswi SMA Negeri 78 Jakarta, seperti layaknya sebuah pulpen, yang mana pulpen yang dipenuhi akan sebuah tinta, individu-individu hebat yang dipenuhi akan ide yang cemerlang. Oleh karena itu, I want to make sure that we, MPK, are going to be a paper that is big enough for all of you to write all of your thoughts, to write all of your aspirations, ideas, and critics, and so on. And with that being said, sekian dari saya dan terima kasih. Satukan tekad, bulatkan hati, satu bersama Reza. Terima kasih kepada Rahman Zaki atas penyampaian orasinya. Selanjutnya kepada Peter Gabriel selaku kandidat Ketua Umum MPK periode 2021-2022 nomor urut 2, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Peter Gabriel Tayokarodipuro sebagai kandidat Ketua Umum MPK periode 2021-2022 dengan nomor urut 2. Saya mencalonkan diri saya sebagai Ketua Umum MPK karena saya ingin melanjutkan serta meningkatkan kinerja saya dengan mengasah kemampuan kepemimpinan saya serta memberikan kontribusi lebih untuk organisasi OSPK dan SMA Negeri 78. Mengapa teman-teman perlu memilih saya sebagai Ketua Umum MPK? Karena saya ingin memaksimalkan serta membuat organisasi yang dapat menampung aspirasi siswa serta mewujudkan program-program kerja yang sebelumnya telah berada. Baik, saya mulai dari visi saya, yaitu saya ingin mewujudkan organisasi yang dapat menampung aspirasi siswa serta memaksimalkan kinerja dari pengurus dengan pihak sekolah secara profesional, jujur, bertanggung jawab, bijaksana, dan berkualitas. Selanjutnya untuk misi saya sendiri adalah 3M. Yang pertama yaitu melanjutkan. Terima kasih kepada Peter Gabriel atas penyampaian orasinya. Demikianlah orasi dari kedua kandidat Ketua Umum MPK. Selanjutnya, mari kita dengarkan penyampaian orasi dari kandidat Ketua Umum OSIS. Kepada Davina Betari selaku kandidat Ketua Umum OSIS periode 2021-2022 nomor urut 1, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkanlah, nama saya Davina Betari Adinda sebagai kandidat Ketua Umum OSIS nomor urut 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai visi, misi, dan juga program kerja saya untuk kedepannya. Yang pertama adalah visi. Visi saya adalah membangun OSIS PK menjadi suatu organisasi yang bisa menjadi wadah atau sarana yang bisa membangun suatu generasi muda yang pastinya lebih baik, efisien, dan juga efektif dalam segala segi. Dan juga untuk merealisasikan suatu hubungan dan juga kerjasama yang baik antara seluruh warga SMA 78 Jakarta. Mulai dari guru, siswa, dan juga orang tua murid. Selanjutnya adalah misi saya. Misi saya adalah antara lain yang pertama, paling penting adalah untuk mendahulukan kepentingan Tuhan Yang Maha Esa di atas semua kewajiban. Lalu yang kedua adalah menghadirkan dan juga memperbaharui program-program kerja OSIS PK yang baru untuk dihadirkan dan juga untuk ditingkatkan kualitas dan juga kuantitasnya dalam segala aspek. Yang ketiga adalah mengadakan suatu pendekatan interaktif secara berkala kepada seluruh siswa-siswi SMA 78 Jakarta agar mereka dapat lebih mengenal dan juga memiliki pemahaman mengenai OSIS PK 78 lebih dalam.
Selanjutnya adalah mengaktifkan berbagai macam organisasi dan juga ekstrakurikuler yang ada di sekolah dengan cara membuat program kerja bersama dan juga berkoordinasi untuk membuat suatu kegiatan bersama. Lalu selanjutnya adalah untuk mengaktifkan dan memanfaatkan beragam macam sarana media sosial seperti IG, Instagram, Line, dan juga WA untuk mempublikasikan dan juga untuk mempresentasikan mengenai OSIS-PK lebih dalam. Selanjutnya adalah dengan cara meningkatkan kinerja dari OSIS-PK itu sendiri. Pastinya dalam suatu keanggotaan, akar yang merupakan suatu inti dan juga internal dalam OSIS-PK merupakan hal yang paling penting kita bangun dari dalam. Maka dari itu, dengan pembangunan akar yang lebih baik akan menciptakan suatu program kerja yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya adalah dengan cara mendengarkan segala macam aspirasi dari siswa-siswi, dari guru dan juga dari orang tua murid untuk menciptakan program kerja dan juga kegiatan yang akan lebih bagus ke depannya. Baik, selanjutnya adalah program kerja. Program kerja yang akan saya buat ke depannya adalah yang pertama, Jupan Pos. Sebenarnya apa itu Jupan Pos? Jupan Pos merupakan suatu program kerja yang berguna sebagai wadah dan juga sarana dan media untuk siswa-siswi dapat membagikan ide, inspirasi, dan juga lain-lainnya agar mereka dapat menginspirasi banyak orang. Nantinya, para siswa-siswi dapat menjadi jurnalis dan juga dapat menjadi seorang inspirator untuk semua siswa-siswi. Dan juga nanti kalian yang memiliki bakat dan juga ahli di bidang sesuatu, kalian akan kami wawancarai dari anggota OSIS dan nantinya video tersebut akan dipublikasikan lewat laman official YouTube OSIS PK 78. Tunggu apa lagi? Kalian bisa menginspirasi banyak orang dan juga menginspirasi diri kalian sendiri. Tagline dari Prokerk ini adalah dari kita untuk kita. Baik, untuk program kerja kedua saya adalah 78 Healthcare. 78 Healthcare merupakan suatu kegiatan media penyuluhan yang berguna untuk memberikan pengetahuan dan juga pemahaman lebih lanjut mengenai kesehatan jasmani. Maka dari itu, nantinya di kegiatan dan juga di program kerja ini, kami akan mengundang beberapa ahli yang pastinya sesuai di bidang tersebut. Dengan kesehatan mental dan juga kesehatan jasmani yang baik, kita akan memupuk suatu generasi masa depan yang baik pula. Baik, sekian dari visi, misi, dan juga program kerja saya ke depannya. Jangan lupa untuk pilih nomor 1, vote number 1. One mission, one unity, one for all. One D, one for Davina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Davina Betari atas penyampaian orasi. Selanjutnya kepada Sabrina Fauzia selaku kandidat Ketua Umum OSIS periode 2021-2022, nomor urut 2, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton kampanye orasi ini, saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fauzia Zaira, selaku kandidat Ketua Umum OSIS SMA Negeri 78 Jakarta, periode 2021-2022, nomor urut 2. Halo semuanya, sebagai seorang kandidat Ketua Umum OSIS, tentunya saya telah memiliki visi, misi, dan juga program-program unggulan yang nantinya akan saya realisasikan ketika saya nantinya terpilih menjadi seorang Ketua Umum OSIS SMA Negeri 78 Jakarta. Nah, masuk saja ke visi saya atau hal yang ingin saya capai adalah menjadikan OSIS sebagai badan eksekutif yang berkualitas, berintegritas, dan berintelektual tinggi untuk menjalankan fungsinya secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi SMA Negeri 78 Jakarta. Nah, lalu saya juga memiliki misi atau hal-hal yang akan saya jalankan untuk mencapai visi saya tersebut. Misi saya terdiri atas 4 poin utama. Yang pertama adalah mengutamakan keimanan dan ketakwaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa kita harus mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa? Karena kita merupakan umat beragama dan seluruh hal yang ada di dalam hidup kita tentunya dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, misi saya yang kedua adalah mewujudkan lingkungan organisasi yang sinergis dan sistematis dalam antar komponen OSIS. Mengapa? Karena sebagai sebuah organisasi tentunya kita harus bisa saling bersinergi dan juga sistematis dalam menjalankan seluruh tugas ataupun hal-hal lain dalam sebuah organisasi itu sendiri. Lalu, misi saya yang ketiga adalah menjalankan seluruh program kerja OSIS dengan kreatif,
efektif, dan efisien, namun tetap melibatkan aspirasi, serta kondisi SMA Negeri 78 Jakarta. Kita bukan hanya harus melakukan atau menjalankan program-program kerja secara kreatif, efektif, dan efisien, namun kita juga harus melibatkan aspirasi dari warga SMA Negeri 78 Jakarta, dan juga kita harus memperhatikan kondisi SMA Negeri 78 Jakarta itu sendiri. Karena perlu kita ketahui bahwa sekarang ini masih dalam masa pandemi. Maka dari itu seluruh program kerja dilaksanakan secara offline. Maaf, maksudnya secara online. Namun ketika nanti kita dihadapkan kepada situasi offline, kita harus tetap bisa menyesuaikan seluruh program kerja tersebut secara offline. Nah, misi saya yang keempat atau misi saya yang terakhir adalah menjadi penghubung dengan meningkatkan kerjasama, komunikasi, sosialisasi, keterbukaan, dan koordinasi guna menjalin hubungan yang baik antar OSIS dengan seluruh aspek SMA Negeri 78 Jakarta. Antara anggota OSIS dengan anggota OSIS yang lainnya, OSIS dengan MPK, OSIS dengan siswa-siswa SMA Negeri 78 Jakarta, OSIS dengan pihak sekolah, dan juga OSIS dengan ekstrakurikuler, serta OSIS dengan pihak eksternal SMA Negeri 78 Jakarta. Lalu selanjutnya adalah program-program kerja unggulan yang saya rencanakan. Saya memiliki 2 program kerja unggulan. Yang pertama adalah Cupan Got Talent. Apa sih itu Cupan Got Talent? Cupan Got Talent adalah program kerja di mana kita bisa menyalurkan seluruh bakat dan talenta terpendam kita yang tidak hanya berdasar pada satu bidang, dan juga bisa kita salurkan lewat Cupan Got Talent ini. Lalu yang kedua, program unggulan saya adalah 78 FM. 78 FM merupakan bentuk online atau bentuk daring dari Cupan Radio yang nantinya akan memiliki rangkaian-rangkaian acara seperti podcast, manifest anonim, kuis-kuis menarik, serta juga ada infografis-infografis mengenai tema-tema yang nantinya akan berbeda di setiap volume. Nah, sekian untuk pemaparan visi, misi, serta program-program unggulan dari saya sebagai seorang kandidat Ketua Umum OSIS SMA Negeri 78 Jakarta periode 2021-2022 nomor urut 2. Tunggu apa lagi? Jangan lupa vote Nana for Together Way Better. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sabrina Fauziah atas penyampaian orasi. Baik, setelah kita mendengarkan penyampaian orasi dari masing-masing kandidat ketua umum OSIS dan MPK, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab berdasarkan hasil pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Pertanyaan pertama, kenapa sih kita harus memilih kamu sebagai ketua umum MPK kita? Kepada kandidat ketua MPK periode 2021-2022 nomor urut 1, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, karena saya dengan pengabdian yang akan saya berikan kepada OSIS PK78, dengan segala tenaga, pikiran, dan juga waktu yang akan saya berikan pada OSIS PK78, saya akan berjanji untuk dapat menuntun dan memimpin organisasi ini untuk memberikan yang terbaik kepada pihak sekolah nantinya. Selanjutnya kepada kandidat ketua umum MPK nomor urut 2, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Siap. Baik, kenapa saya harus dipilih sebagai ketua umum MPK? Karena saya memiliki pribadi yang kreatif dan juga inovatif serta jujur dan juga bertanggung jawab. Dan menurut saya layak sebagai pemimpin OSIS PK SMA Negeri 78 Jakarta dan menjadi ketua umum MPK pada periode 2021-2022 selanjutnya. Pertanyaan kedua, apa bedanya kamu dengan kandidat yang lain? Kepada kandidat ketua MPK periode 2021-2022 nomor urut 1, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, perbedaan yang dapat saya katakan adalah saya merupakan pribadi yang akan memimpin dengan menuntun, memimpin dengan menunjukkan arah, dan juga memimpin dengan memotivasi dan memberikan inspirasi kepada teman-teman dan rekan kerja saya. Selanjutnya kepada kandidat ketua umum MPK nomor urut 2, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, perbedaan saya dengan kandidat yang lain adalah saya adalah tipe pemimpin yang bersifat leadership dan tidak bossy. Dengan maksud adalah saya berani dan ikut turun tangan dalam mengerjakan tugas apabila itu diperlukan. Tetapi saya akan terus memberikan bimbingan serta didikan untuk anggota-anggota OSIS PK selanjutnya agar bisa menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kinerja OSIS PK ini sendiri. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih cara kamu bekerja bila diterima menjadi ketua umum MPK? Kepada kandidat ketua umum MPK periode 2021-2022 nomor urut 1, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan.
Baik, cara saya bekerja adalah pertama tentunya saya akan melihat bagaimana mengetahui dulu untuk mendekatkan diri saya dengan para rekan-rekan kerja saya. Lalu saya akan mengetahui, mencoba untuk melihat apa potensi terbaik dalam diri mereka dan mencoba untuk menempatkan mereka pada posisi yang tepat. Lalu saya akan mencoba mengarahkan kepada mereka apa saja yang harus dilakukan oleh tempat tersebut dan profesi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya kepada kandidat Ketua Umum MPK periode 2021-2022, nomor urut 2, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, bagaimana cara saya bekerja apabila saya menjadi Ketua MPK? Saya memiliki beberapa tahapan dalam bekerja. Yang pertama yaitu saya adalah sebagai ketua, saya akan melakukan tugas saya sebagai ketua yaitu untuk mengawasi dan memonitoring kinerja dari seluruh anggota OSIS PK 78. Dan juga memperhatikan bagaimana dari kinerja dan apa yang kurang dan bisa ditingkatkan dari anggota OSIS PK tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu apabila saya sudah menemukan apa yang sudah kurang dari anggota tersebut, maka saya akan mencoba untuk meningkatkan dan memberikan solusi apabila diperlukan dalam situasi tersebut. Dan terakhir ketiga, mencoba yang terbaik untuk terus memimpin dan juga memberikan contoh yang baik untuk anggota OSIS PK 78 selanjutnya. Terima kasih kepada Rahman Zaki dan Peter Gabriel sebagai kandidat Ketua Umum MPK periode 2021-2022 atas jawaban yang sudah diberikan. Demikianlah sesi tanya jawab bersama kedua kandidat Ketua Umum MPK. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi tanya jawab ini bersama kandidat Ketua Umum OSIS. Pertanyaan pertama, kenapa sih kita harus memilih kamu sebagai Ketua OSIS? Kepada kandidat Ketua OSIS periode 2021-2022 nomor urut 1, kami persilakan menjawab. Baik, kalian semua harus memilih saya sebagai calon ketua umum OSIS dikarenakan saya memiliki passionate dan juga semangat yang tinggi dalam melakukan suatu hal. Saya juga tipe orang yang pastinya sangat konsisten dalam melakukan suatu hal. Maka dari itu, dengan kualitas dan juga kuantitas saya yang menarik, kalian harus memilih saya sebagai calon ketua OSIS yang baik. Selanjutnya kepada kandidat Ketua Umum OSIS nomor urut 2, kami persilakan untuk menjawab. Baik, akan saya jawab mengapa saya atau kalian semua harus memilih saya sebagai seorang Ketua Umum OSIS SMA Negeri 78 Jakarta periode 2021-2022. Yang pertama adalah karena saya adalah orang yang aktif dan juga percaya diri. Saya juga berani untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan juga inisiatif lain yang pastinya nantinya akan bisa membuat OSIS PK bisa lebih maju lagi. Lalu saya juga memiliki kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi, dan bersosialisasi yang baik, di mana saya pasti bisa untuk menyatukan seluruh aspek-aspek dalam SMA Negeri 78 Jakarta itu sendiri. Lalu saya telah memiliki pengalaman dalam OSIS PK periode kemarin 2020-2021. Jadi, jangan lupa untuk pilih saya. Pertanyaan kedua, apa bedanya kamu dengan kandidat yang lain? Kepada kandidat Ketua OSIS periode 2021-2022 nomor urut 1, kami persilakan untuk menjawab. Baik, perbedaan saya dengan kandidat yang lain pastinya saya memiliki semangat juang yang tinggi untuk melaksanakan berbagai macam proker dan juga kegiatan yang akan saya bimbing nantinya. Saya juga memiliki suatu kerjasama yang baik di antara teman-teman tim saya, sehingga nantinya saya bisa membangun suatu kerjasama tim yang pastinya baik. Selanjutnya, kepada kandidat Ketua Umum OSIS periode 2021-2022 nomor urut 2, kami persilakan menjawab. Baik, terima kasih. Jadi, apa perbedaan saya dengan kandidat lain? Tentunya saya merupakan pribadi yang amat sangat tegas. Di sini mengapa saya tegas? Karena saya tentunya pasti bisa melihat banyak sekali pandangan atau banyak sekali hal dari banyak sisi. Saya bisa amat sangat objektif dan juga bisa amat sangat tegas ketika saya menghadapi para anggota-anggota saya ataupun orang-orang lain yang nantinya akan berhubungan dengan keseluruhan aspek OSIS PK. Karena saya merupakan orang yang tegas dan juga objektif, saya pasti bisa untuk menjalankan seluruh tugas saya atau tanggung jawab saya atau amanah yang diberikan kepada saya sebagai seorang Ketua Umum OSIS SMA Negeri 78 Jakarta periode 2021-2022. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih cara kamu bekerja bisa diterima menjadi Ketua OSIS? Kepada kandidat Ketua OSIS periode 2021-2022 nomor urut 1, kami persilakan menjawab. Baik, cara saya bekerja jika saya diterima jadi ketua OSIS adalah pastinya saya akan melakukan pembimbingan yang secara internal dengan seluruh para anggota OSIS PK agar mereka dapat mengetahui organisasi ini lebih mendalam dan juga memiliki pemahaman yang lebih lanjut mengenai organisasi ini. Dengan mereka memahami yang lebih lanjut, maka mereka akan memiliki sense of belonging, di mana mereka akan memiliki keinginan. keinginan untuk dapat bekerja dengan baik dalam organisasi ini.
Selanjutnya kepada kandidat Ketua Umum OSIS periode 2021-2022 nomor urut 2, kami persilakan menjawab. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana saya nantinya akan bekerja ketika saya menjadi seorang Ketua Umum OSIS? Tentunya saya akan bekerja secara 3 bagian, yakni saya akan menjadi seorang Ketua Umum OSIS yang kreatif, efektif, dan juga efisien. 3 hal ini merupakan 3 hal penting di mana ketika kita menjalankan suatu organisasi besar seperti OSIS PK 78 ini, nantinya saya akan bisa menjalankan seluruh tugas-tugas saya atau tanggung jawab saya sebagai seorang Ketua Umum OSIS secara kreatif, efektif, dan efisien. Terima kasih. Terima kasih kepada Davina Betari dan Sabrina Fauzia selaku kandidat Ketua Umum OSIS periode 2021-2022 atas jawaban yang sudah diberikan. Dengan diakhirinya pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh para kandidat Ketua Umum OSIS dan MPK, maka sekarang kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu closing statement yang akan diberikan oleh setiap kandidat Ketua Umum OSIS dan MPK. Kepada kandidat Ketua Umum MPK periode 2021-2022, nomor urut 1, kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement. Teman-teman semua, mari kita satukan tekad, bulatkan hati, satu bersama Reza. One is for unity, integrity, and loyalty. Pilih nomor 1. Dadah! Selanjutnya, kepada kandidat Ketua Umum MPK periode 2021-2022 nomor urut 2, kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement. Ingat, jangan lupa pilih nomor 2 dengan bekerja kreatif, hasil inovatif, pilih nomor 2, Jupan pasti juara. Terima kasih kepada Rahman Zaki dan Peter Gabriel sebagai kandidat Ketua Umum MPK periode 2021-2022 atas penyampaian closing statement yang sudah diberikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan closing statement dari kandidat Ketua Umum OSIS periode 2021-2022. Kepada kandidat Ketua Umum OSIS periode 2021-2022 nomor urut 1, dipersilakan. Baik semuanya, jangan lupa untuk coblos nomor 1. Vote number 1. One mission, one unity, one for all. One D, one Davina. Jangan lupa untuk pilih saya ya. Terima kasih semuanya. Kepada kandidat Ketua Umum OSIS periode 2021-2022 nomor urut 2, dipersilakan. Nah, berikut merupakan hasil dari orasi saya, mulai dari pemaparan pengenalan diri, visi, misi, serta program-program unggulan saya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah diajukan. Jadi, masa kalian masih bingung atau ragu sih? Jangan lupa untuk pilih saya, Sabrina Fauzia Zaira, nomor urut 2, kandidat Ketua Umum OSIS SMA Negeri 78 Jakarta periode 2021-2022. Together, way better. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Davina Betari dan Sabrina Fauzia sebagai kandidat Ketua Umum OSIS periode 2021-2022 atas penyampaian closing statement yang diberikan. Dengan demikian, maka acara orasi telah selesai. Para hadirin yang kami hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Kami selaku MC mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah memberikan waktunya untuk berpartisipasi di acara orasi hari ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari kami, selaku pembawa acara dan panitia yang bertugas, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk memberikan hak suara dalam pemilihan calon Ketua Umum OSIS dan MPK periode 2021-2022 nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berpartisipasi Pada Pemilas 2021. jangan memilih